Pada awal abad ke-17, Jawa bersatu dalam pemerintahan Mataram Islam yang dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, raja yang agung dan ambisius. Di Batavia, markas besar VOC yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal J.P. Kon bermimpi akan memonopoli seluruh pasar rempah-rempah Jawa. Namun, dia lupa kalau tanah Jawa dikuasai oleh Kerajaan Mataram Islam. Hubungan memburuk tanpa sebab. Kapal Mataram yang berlayar ke Malaka dirampok oleh VOC dengan paksa, merebut hak memeriksa, hingga membuat pedagang Mataram tersiksa. Para serdadu Fok menyerbu para pedagang Mataram di sebuah pesisir atau daerah pasar. Mereka merampas paksa dan bahkan membunuh beberapa pedagang pribumi yang tak bersalah. Pada suatu hari, utusan VOC datang membawakan surat ke Sultan Agung. Sultan Agung marah membaca isi surat itu dan merobek-robeknya. Pada 1628, Sultan Agung menyatakan perang kepada VOC, pasukan Mataram di bawah komando Tumenggung tengah berlatih sebelum hari penyerangan. Serangan pertama yang dipimpin oleh Komandan Tumenggung beraksi ketika malam hari. Pada saat itu, kebetulan beberapa penjaga benteng Batavia VOC, ada yang lengah dan pasukan Mataram berhasil menguasai titik tersebut. Tak hanya di satu tempat, selanjutnya pasukan Mataram menyerbu pas-pas lainnya, terutama pos pusat kehidupan orang-orang Belanda yang dihuni oleh para noni Belanda. Namun, pasukan Mataram mulai kewalahan ketika hendak menyerbu benteng Batavia yang menjulang tinggi. Merasa tak mampu melawan lagi, Komandan Tumenggung memerintahkan pasukannya untuk mundur. Para pasukan Mataram kewalahan karena persediaan logistik mereka menipis. Lumbung, padi di pesisir dibakar habis oleh VOC. Stok yang dibawa selama perang pun habis. Mereka terpaksa beristirahat dengan rasa lelah dan kelaparan yang kian meningkat. Di sisi lain, penjaga benteng VOC yang melihat kemunduran pasukan Mataram pun bersorak gembira atas kemenangan ini. Pasukan Mataram melaporkan kekalahan itu kepada Sultan Agung. Namun, reaksi Sultan Agung justru emosional karena ambisinya yang melewati langit. Sultan Agung pun memerintahkan prajuritnya untuk membuat penyerangan kedua terhadap benteng Batavia. Komandan Tumenggung kembali melatih pasukan sebelum penyerangan kedua dilakukan. Kali ini, pasukan Mataram yang dikerahkan lebih sedikit jumlahnya dikarenakan kekalahan sebelumnya. Pasukan pertahanan VOC yang mengetahui rencana tersebut melakukan persiapan penjagaan di benteng utama. Tahun 1629, gelombang kedua dikerahkan. Pasukan Mataram mencoba menaklukkan kembali benteng Batavia. Pertempuran sengit terjadi dengan hasil perang dimenangkan oleh VOC. Pasukan Mataram berlarian ke kerajaan dengan kaki yang tertiti-titi, darah bercucuran menghadap Sultan Agung. Sultan Agung malah memarahi prajuritnya atas kekalahan kedua kali ini. Dia merasa
turun kuasa karena pasukannya tak mampu menaklukkan benteng Batavia, Vodolce. Meski tak mampu menaklukkan penjajah, nama Sultan Agung tetap diakui masyarakat sebagai pahlawan dalam sejarah kerajaan Nusantara hingga saat ini.